Rekening nasabah Bank Bukopin Cabang Kupang, Rabeka Adu Tadak, diduga telah dibobol secara sepihak oleh pihak Bank Bukopin dengan cara memindahkan ke PT Mahkota Properti Indo Pratama tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah. Rabeka menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika ia menjadi nasabah prioritas atau nasabah yang mendapat pelayanan khusus di rumah oleh pihak Bank Bukopin Cabang Kupang pada September 2019. Rebeka mempunyai dua rekening, yakni rekening deposito sebesar 2 miliar rupiah dan tabungan sebesar 1 miliar rupiah pada Bank Bukopin. Tak mau memiliki dua rekening, Rebeka pun meminta pihak Bank Bukopin untuk menggabungkan 1 miliar tabungan ke rekening deposito miliknya. Pihak Bank Bukopin pun mendatangi rumah Rebeka untuk mendapatkan persetujuan penggabungan atas permintaan Rebeka. Namun Rebeka tak menduga ia diminta menandatangani dua surat yang ia tidak tahu apa isinya. Ibu Jacqueline datang ke rumah, duduk, terus diam-diam saja, tidak ada omong apa-apa. Selang setengah jam, datanglah seorang ibu, Aci. Datang dia duduk, Aci itu, di ruang tamu ya, ada mama, ada bapak, ada ibu Jacqueline, dan Aci itu yang baru datang. Duduk saling diam. Terus ibu Jacqueline bilang gini, Aci, jelaskan sudah. Terus Mama bingung, jelaskan apa? Terus ini Aci juga baru bilang, Mama uang nih ada di mahkota, Mama. Mama kaget. Jadi pertama kali Mama tahu bahwa uang tidak ada di bank itu ketika Aci itu bilang bahwa uangnya Mama ada di mahkota, tidak ada di bank Bukopin itu. Pertama kali. Jadi di situ ribut besar, kita marah Ibu Jacqueline sama Aci itu. Kami tadi bilang, kamu siapa? Kami tidak pernah kenal kamu, selama ini tidak pernah. Yang kita tahu Ibu Jacqueline saja. Lu siapa? Jadi kita usir dia. Usir terus di situ kita bilang, Ibu Jacqueline, tolong kasih kembali ketemu uang. Karena ketemu uang ini di Bank Bukopin. Ketusan ada urusan dengan orang lain. Di situ ketemu minta Ibu Jacqueline, 1-2 hari harus kasih kembali uang di bank. Karena ketemu uang di bank, gitu. Jadi Ibu Jacqueline berkoordinasi dengan bank atau apa segala macam, baru mulai mungkin seperti gimana itu saya kurang tahu. Tapi kasih waktu itu sampai dengan 31 Desember karena uang itu belum kembali, kami mendatangi Bank Bukopin. Saya, Mama, beda Mama saya. Waktu itu saya dengan Mama kita ke Bank Bukopin, di situ minta bertemu dengan Bapak Rudianto. Tapi memang Bapak Rudianto artinya selama 3 bulan berjalan kasus ini tidak pernah mau ditemui. Jadi di situ kami bertemu Ibu Jacqueline, Pak Doni. Di situ kami tanya, kenapa ini uang bisa keluar ke mahkota tanpa sepengetahuan Ibu Rebeka, mama saya. Kenapa? Di situ kami bertanya. Mereka bilang uang itu bisa keluar ini karena ada tanda tangan mama. Yaitu yang Ibu Jacqueline datang tanda tangan di rumah. Yang 2 lembar itu. Iya, 2 lembar. Di situ saya ribut, saya bilang gini, selama ini mama ini nasabah prioritas. Selama ini kalau uang mau keluar 10 juta atau 20 maupun kecilan, harus ada telepon dari bank dulu. Karena nasabah dilayani di rumah, bukan di depan teller. Selama ini tuh harus ada konfirmasi, dan memang biasa mereka telepon yang dilakukan. Sementara pihak Bank Bukopin Cabang Kupang enggan berkomentar banyak terkait kasus tersebut dan mengaku akan mengikuti seluruh proses tersebut yang tengah berjalan di Polda NTT. Nasabahnya, dan kita sudah serahkan ke pihak kepolisian yang akan mengurus proses. Jadi pihak Bukopin sudah dipanggil polisi? Kita sangat kooperatif. Jadi setiap kali dipanggil kita memberikan keterangan dan kita ikuti prosesnya aja, Pak. Sampai detik ini kan juga belum selesai ya, masih berproses ya. Jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak. Benar bahwa uang nasabah itu 3M tersimpan di Bank Bukopin. Mohon maaf, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bisa bicara lebih banyak karena sementara ini masih berproses ya. Ibu, apakah sudah ada sanksi dari Bank Bukopin terhadap pegawai yang memindahkan uang nasabah itu? Angel dan Jacqueline kita tidak bisa bicara lebih ini ya, Pak ya. Mohon maaf. Tapi begini Ibu. Hingga saat ini uang Rebeka senilai 3 miliar rupiah raib dan tak jelas keberadaannya. Hal itu telah dilaporkan ke Polda NTT sebagai kejahatan perbankan. Namun penyelidikan kasus tersebut dihentikan dengan dalih tidak cukup bukti. Sehingga Rebeka diarahkan untuk melaporkan ke Reskrimum sebagai penggelapan atau penipuan. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV, melaporkan.